Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Tafar Taulia dari kelas 12 MIPA 6 dari SMA Negeri 4 Bandung. Kali ini saya akan membuat sebuah materi berupa percobaan Oersted dengan tujuan yakni untuk lebih memahami soal medan magnet yang terjadi pada kawat dengan arus listrik. Tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, akan lebih baik jika kita masuk ke tujuan penelitian kita terlebih dahulu. Tujuan penelitian saya sendiri ada 4. Yang pertama adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Yang kedua, mengetahui perbedaan medan magnet dengan arah arus listrik yang berbeda. Ketiga, mengetahui perbedaan kekuatan medan magnet dari radius yang berbeda-beda. Dan yang keempat, mengetahui perbedaan medan magnet dengan kekuatan arus yang berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang tahu siapa dia? Mungkin beberapa di antara kalian ada yang tahu, tapi bagi kalian belum tahu, biar saya jelaskan pada kalian siapa dia. Dia adalah Hans Christian Ørsted. Dia adalah seorang ahli fisika dan kimia dari Denmark yang menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme dalam eksperimen yang sangat sederhana. Ia berhasil menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum magnet kompas. Dan percobaannya sendiri ada di pojok kanan bawah. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Namun kita masih belum selesai, karena selain ada materi, di sini juga akan ada percobaan. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai sekarang juga. Tapi sebelum itu, kita pakai jazz lab kita terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, saat kita ingin melakukan sebuah percobaan, akan lebih baik kalau misalnya kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini adalah kawat sepanjang 40 cm, kemudian ada silet, lalu ada baterai ukuran D dan juga ukuran 2A, lalu ada solatip, ada gunting, dan tak lupa ada secangkir air. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan silet ke dalam air terlebih dahulu. Namun kita harus memastikan agar silet itu mengambang. Nah, karena sekarang siletnya sudah kita masukkan ke dalam air, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Oke kawan-kawan, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah menghubungkan kawat tembaga dengan baterai. Hal itu digunakan agar pada kawat tembaga mengalir arus listrik yang keluar dari baterai. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sudah selesai, sekarang mari kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah percobaan. Pada kali ini, baterai yang telah kita hubungkan dengan kawat tembaga akan kita gunakan agar kita bisa menguji medan magnet yang terjadi. Mari kita lihat di sini adalah baterai ini memiliki kutub positif di bagian kiri saya dan negatif di bagian jempol saya. Oleh karena itu, sejajarkan posisi ini dengan silet dan kita lihat apa yang terjadi. Oh, itu yang terjadi jika kita melihatnya dari jarak dekat. Lalu bagaimana jika kita dari jarak yang lebih jauh? Sedikit terpengaruh. Lalu apa yang akan terjadi jika kita melawan arahnya? Arahnya berlawanan. Baiklah, itu yang terjadi ketika kita melakukan percobaan dengan batu bata yang besar. Lalu apa yang akan terjadi jika kita melakukannya dengan bata yang kecil? Mari kita lihat. Sekarang kita sudah membuat sebuah kumparan dari bata yang lebih kecil. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang akan terjadi jika kita melakukannya. Nampaknya itu yang terjadi. Setelah kita melakukan percobaan yang kita lakukan beberapa saat yang lalu, sekarang adalah saatnya bagi kita untuk menaik hal-hal yang dapat kita pelajari dari percobaan barusan. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata, ucapan, dan semacamnya. Mohon dimaklumi karena saya adalah manusia, makhluk tidak sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, kawan.